Wes, sudah record. Untung game saya premium. Awalnya tuh sebenarnya idenya harusnya tidak dilakukan secara online gini, mau harusnya offline. Jadi nanti mungkin kita akan ada sesi yang kalau gue bisa samperin lo, nanti gue samperin dah buat kita ngobrol lebih lanjut, lebih enak ya pas gue di Jakarta. Tuh, berhubung kita lintas kota sekarang ya di Bandung dan di Jakarta, jadi kita ngobrol online dulu hari ini. Oke, nggak masalah sih. Intinya poinnya tersampaikan gitu kan. Yes. Kita perkenalan diri masing-masing dulu yuk untuk memulai. Jadi berhubung kita juga kan nggak terlalu banyak kenalan juga, dan mungkin lu nggak terlalu banyak tahu sama gue juga ya. Mau perkenalkan, nama saya Daniel. Di sini. Satu sekarang bisnis, tapi gue juga senang dengan home living. Jadi gue punya apartemen di Bandung yang gue desain memang ukuran 28 meter persegi, tapi lengkap mulai dari kamar, living room, ruang kerja, dapur, WC, itu semuanya lengkap, benar-benar ada semua. Dan itu gue desain untuk bisa tinggal sampai 3 orang tuh masih aman di sana. Gitu. Nanti mungkin gue akan share screen ya untuk si bentuknya gimana. Dan sekarang lagi fokus buat kontenin si apartemen gue juga. Yang turns out banyak orang juga yang lumayan tertarik sama konten-kontennya gitu. Nah, boleh mungkin dari lo? Oke, kenalin. Oke, gue banget ya. Gue gue arsitek profesional. Udah keluar license juga. Bukan license sih, arsitek registered gitu. Sekarang lagi develop 2 brand, satu brand studio arsitektur, satunya brand konsultan konstruksi. Jadi kayak build-nya. Jadi sekarang kedengarannya sih sebenarnya kalau dibilang design and build lah, cuman dengan brand yang berbeda. Satu desain, satu build, biar enggak jatuhnya independen tapi terkoneksi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya base-nya di Makassar. Oke, base-nya Makassar ya. Udah namanya belum? Siapa tahu ada yang mau follow-follow. Iya, namanya Morden Studio. Morden Studio ya. Kalau untuk build-nya itu Jagat Ruang. Oke, Morden Studio sama Jagat Ruang ya. Oke. Oke, berarti tapi status masih di build ya untuk sekarang ya, untuk brandnya ya? Iya, sekarang udah jalan sih sebenarnya. Kemarin baru kelar hiring finance, build tim juga udah ya lumayan lengkap lah. Tim udah ada sekitar 6-7 orang. Oke. Ya, sekarang studio juga lagi direnov. Studio lagi direnov. Tapi semua biasanya di Makassar berarti ya? Ya biasanya Makassar, tapi proyek kan fleksibel sih. Ada yang di kemarin juga ada di Garut, untuk punya Pejol, terus kayak ada beberapa di luar Sulawesi juga. Oh, I see. Ya, makanya kemarin juga gue lihat tuh ada di Garut tuh kliennya. Jauh juga. Ada beberapa sih sebenarnya di luar, kayak tergantung ada beberapa permintaan, termasuk kemarin ada ngechat juga dari Sorong gitu. Oke. Oh, dari Sorong juga. Ya benar. Gila, mantep ya. Udah langsung se Indonesia ya kliennya. Ya pelan-pelan lah. Oke. Lo udah berapa lama berarti nekunin di dunia arsitek sama build? Kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun. Sebenarnya gue udah ada brand sih sebenarnya kemarin. Udah jalan, bahkan brandnya sekarang pun udah gede juga. Timnya udah gede. Cuma kemarin gue cabut karena gue punya feature plan yang berbeda gitu. Gue punya cita sendiri, akhirnya gue cabut tanpa ada keributan di dalam dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak gue cabut ya, gue pengen build something di hidup gue gitu. Akhirnya gue bikin Morden sama Jagat Ruangnya, meskipun sebenarnya kayak secara sekilas kasat mata brand gue yang sebelumnya hampir mirip-mirip, tapi banyak hal yang berubah sih di dalamnya gitu. I see. Oke, mantap. Terus sebenarnya kalau gue boleh tahu ya, nggak usah sebutin visi lamanya yang nggak sesuai ya, tapi gue pengen tahu dong sebenarnya kalau visi lo sebagai orang yang membangun Morden ini sebenarnya apa sih visi lo yang pengen lo capai, yang di dulunya tuh sebenarnya nggak apa ya, bukan nggak lain ya, tapi lebih ke arah sesuatu yang pengen lo improve kan berarti. Oke, benar. Jujur, Morden itu dari nama saja ya, lebih dari gitu, lebih dari studio. Terkait ini ya, gue merinding lagi. Jadi Morden itu kayak lebih dari studio. Gue pengen tuh studio ini benar-benar hanya bukan sekadar studio gitu. Jadi gue pengen menciptakan suatu studio yang dimana di dalamnya itu ya berkarya udah pasti. Tapi ketika kita mendevelop karyanya itu benar-benar gue pengen punya karya benar-benar hidup di mana karya itu bakalan hidup
ketika dibangun sama tim yang benar-benar hidup juga gitu. Jadi ada keterkaitan antara gue ke tim ke klien ataupun tim dan karyanya gitu. Jadi kayak gue pengen juga sih pengen juga buat standarisasi yang berbeda juga dari studi-studi yang lain. Bahkan kayak selama ini kan kayak gue melihatnya tuh kayak apa ya, orang-orang itu selalu terpacu dengan standarisasi gitu, termasuk dari segi gaji, dari segi karya, dari segi tim. Gue tuh pengen kayak gue selalu notice nih, kayak contoh kayak di gaji nih, orang-orang selalu UMR. Gue tuh kayak kenapa sih harus berpacu ke situ? Kenapa sih nggak gue coba untuk menaikkan standarisasinya? Karena kenapa? Tim ini adalah senjata gue gitu. Produk itu adalah pelurunya gitu. Tim adalah senjata gue, dan gue yang pegang senjatanya. Jadi mau nggak mau, gue yang harus pintar-pintar untuk nge-develop si senjatanya. Apakah senjata A cocok untuk ini, senjata B cocok untuk ini. Akhirnya kayak gue pengen bener-bener menghidupkan studio ini dengan pakai hati gitu. Ketika berkarya dengan pakai hati, menurut gue outputnya bakalan gila juga. Makanya kayak lebih dari studio, orang bisa sekreatif mungkin dalam sana. Terkait finansial, gue berharap mereka juga financial freedom. Terkait waktu jam kerja, yang biasanya orang kayak 8 jam kerja, gue malah develop sampai 6 sampai 7 jam kerja selama pekerjaannya efektif dan efisien gitu. Gue kasih ruang. Oke. Tapi kalau gue boleh tahu ya, standarisasinya kan berarti sebenarnya lu pengen ibaratnya kan naik derajat ya sebenarnya. Kalau misalkan orang standarisasi UMR, kenapa sih harus UMR? Kenapa enggak lo menentukan standar hidup lo? Misalkan kalau lo emang butuh 20-30 juta per bulan, kenapa lo nggak servis gitu kan, maksud lo kan kayak gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ini adalah visi dari apa yang lo bikin di dalam Morden Studionya nih. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang lo kerjakan dengan hati nih, lo punya tujuan apa sih sebenarnya buat orang-orang yang menerima hasil kerja lo? Wah, tujuan gue tuh kayak jujur namanya tim ya. Gue selalu memberikan 100% sih buat mereka gitu, terkait apa yang mereka butuhkan, dan gue lihat juga kemampuan gue gitu, dan termasuk kemampuan dari studio gue juga. Selama apa yang mereka butuhkan dan gue bisa support mereka untuk outputnya untuk berkarya, kenapa tidak gitu. Terus kayak kadang-kadang orang-orang lain, Mul, gimana kalau misalkan dia pergi dan sebagainya, cabut, lu udah support dia finansial, lu udah support dia tentang knowledge dan sebagainya, tiba-tiba dia cabut lah, itu kan nggak masalah dong. Orang semuanya punya cita-cita tersendiri gitu. Ketika mereka punya cita-cita sendiri, justru malah gue bakal support dia juga untuk benar-benar nemuin apa yang pengen dia mau. Tapi selama dia masih satu visi dengan Morden Studio dan gue juga, dia bakal tinggal sih sebenarnya gitu. Sebenarnya gue nggak takut dengan itu. Oke. Memberi dulu ya intinya ya, lo memberi, lo lakukan yang terbaik dari klien juga. Kalau misalkan puas kan pasti akan ya either repeat, either apa, tapi lo intinya pengen si anak-anak ini untuk punya masa depan mereka sendiri, lo nggak akan patok gitu kan ya intinya. Oke. Ini gue ngerucut nih ke lebih ke teknis nih. Tapi kalau misalkan buat klien, apa sih yang mereka dapat ketika lo pakai hati? Wow, jujur gue bilang tadi kan, gue berpraktek sekitar 5 tahun lah kurang lebih di ini. Meskipun gue baru dapat benar-benar jadi arsitek itu sekitar 1 tahun lebih terkait registrasi arsiteknya gitu. Benar-benar resmi jadi arsitek baru 1 tahun kurang lebih. Dan gue benar-benar baru mengerjakan proyek benar-benar pakai hati dan menemukan klien. Proyek yang sekarang berjalan nih, ada proyek klinik yang benar-benar gue garap sepenuh hati, meskipun kadang-kadang ada di luar job desk gue, terus kayak di luar darinya dan sebagainya, tapi gue injek lagi kayak gue punya visi dan misi bareng klien itu untuk benar-benar membangun klinik ini sampai tuntas gitu, meskipun bukan job desk gue. Akhirnya kayak gue turun tangan meskipun bukan job desk gue gitu. Ketika gue pakai hati, akhirnya ada keterhubungan gitu. Keterhubungan nggak lagi transaksional gitu. Transaksional itu kayak benar-benar kayak membatasi transaksi ya. Tapi ketika ditambahkan pakai hati, itu benar-benar hasilnya bakalan gila menurut gue.
Tim juga merasa kayak iya ya Kak, kenapa kita selalu memikirkan seperti itu. Akhirnya kayak ketika pakai hati ada saling apresiasi, ada saling keterhubungan, saling peduli, saling cinta gitu tuh kayak gue rasain kayak di project ini gila banget gitu. Padahal bukan siapa-siapa, bahkan justru malah klien ini yang nyaranin. Akhirnya ketika gue terbuka dan gue pakai hati, mereka selalu kasih saran gitu, saran ke gue kayak, Mul kenapa lu nggak coba ini ada ini nih, ini ada ini nih. Akhirnya kayak wah gila ya ketika gue pakai hati gitu. Akhirnya kayak tidak melihat lagi dia siapa dan sebagainya gitu. Bukan lagi melihat dia sebagai klien gitu. Gitu kayak wah gila. Kayaknya kayak connect lah dari Morden Studio, kayak nggak sekedar studio, nggak sekedar produk, nggak sekedar ini itu, kayak benar-benar kayak kenapa sih nggak semuanya dilebihkan sesuatu yang menuju perfect lah berarti. Oke, menarik banget. Berarti Patosnya sebenarnya secara nggak langsung bukan cuma servicing agent as build sama construction ya, tapi sebenarnya adalah creating connection dan listening ya sebenarnya jatuhnya ya. Iya. Listening. Oke. Dan sejauh ini pun jadinya ngerjain lu lebih happy aja karena akhirnya lu bukan punya klien. Banget. Ya. Jadi temen ya jatuhnya ya. Iya, betul. Oke, ya. Jadi cerita dikit, gue juga di agensi gue itu mencoba untuk melakukan itu. Gimana caranya untuk kita dapat keterhubungan sama klien juga kan. Yang akhirnya sebenarnya kita sih ngerjain aja kan, dengerin apa yang dibutuhin, tapi pada akhirnya ketika memang kita benar-benar pakai hati ngerjain, akan ada referensi, akan ada koneksi baru, akan ada kenalan masuk gitu kan. Dan sebenarnya itu yang kita cari kan, itu yang bikin kayak high fulfillment-nya gitu kan depannya. Iya, cara bisnis biasa gitu ya. Jadi ngerjainnya itu kayak bener-bener kayak setulus itu gitu, nggak jadi beban, meskipun sebenarnya kayak kerjanya bakalan berat, revisinya bakalan berat, atau apapun yang terjadi di lapangan ataupun di proses proyekannya itu kayak aduh dulu tuh ini kalau gue ngerjain pasti jadi beban gitu, gue nggak beban. Sekarang enggak, jadi justru malah kayak seru aja sih sebenarnya. I see. Mantap. Keren. Oke. Terus lo visi besarnya nih, kalau gue ngomongin Morden kan udah ada nih Morden yang sekarang kan Mordennya adalah gue nggak sekedar build, tapi gue build connection dan gue build build sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Tapi sebenarnya apa sih yang lo pengen achieve setelah itu? Gue pengen Morden Studio itu hadir untuk Indonesia sih sebenarnya. Indonesia, jujur yang ada di kepala gue tuh kayak sekarang kan kayak arsitek itu hanya mampu dipakai, atau kayak jasa arsitek itu hanya mampu dibeli sama orang-orang kaya gitu, orang berduit, karena ya jasa arsitek mahal gitu. Gue pengen hadir untuk semuanya sih, bukan orang yang berduit doang gitu. Untuk mereka yang ada di pelosok, mereka juga berhak untuk mendapatkan hunian yang layak, hunian yang benar-benar terencana gitu. Terlepas dari itu, yang pertama kayak tentang karya buat Indonesia, buat semua kalangan. Kemudian kayak tim gue punya tim yang benar-benar solid dan terkait finansial dan pendapatan. Gue pengen mereka di atas rata-rata standar, dan mereka juga punya waktu gitu, punya waktu untuk hidupnya. Karena gue selalu bilang ke mereka kayak ya hidup ini menurut gue tuh cuma 3 gitu. Ya ketika kita udah punya waktu, punya duit, punya kesehatan, menurut gue udah kelar. Dalam artian itu, terlepas dari ibadah itu udah wajib masing-masing individu. Makanya kayak gue selalu ngericak dia tentang itu gitu. Akhirnya kayak gue makanya di sistem itu ada ya 6 sampai jam 7 kerja ya, terus kayak kerjanya cuma sampai 5 kita bisa olahraga atau jalan-jalan bareng. Nah itu bukan cuma gue yang ngerasain gitu, gue pengen mereka juga yang ngerasain. Terus kayak tentang gue pengen Morden ini hadir memenangkan beberapa kompetisi luar negeri. Dengan narasi-narasinya yang dibawa, dengan output dari karyanya. Kemudian terus brand yang keduanya si Jack Ruang itu benar-benar membuild sesuai dengan apa yang kita pengenkan tanpa merubah sedikit pun gitu. Atau benar-benar hadir sebagai team building kreatif gitu. Itu sih. Berarti ini kalau Jagat Ruang sama Morden ini spesialisasinya lebih apa sih, Bang? Apakah lebih di business space, apakah lebih di perumahan, atau sebenarnya apapun, lo mau minta apapun juga bisa? Oke. Kalau sekarang tuh banyak kerjain komersial. Komersial, oke.
coffee shop, kantor kantor, terus kayak ada B2B juga, med gitu. Terus kayak rumah tinggal, pemerintah yang ngambil, namanya masih di ranah itu. Tapi kita Oke. sekarang lagi ke kesehatan juga nih, kayak klinik kesehatan, kayak sekolah, target ke situ sih. Pemerintahan kita targetnya itu kayak apa ya? Target proyeknya paling satu adalah dalam setahun. Cuman pengen lihat dari sudut pandang ketika ngerjain proyek pemerintahan kayak gimana sih? Kalau dari segi SOP dan visi misinya kita itu kayak benar-benar nggak bisa masuk di pemerintah. Tapi kita pengen gitu. Apa sih yang bisa kita coba dalam sana? Tapi dari visi lu juga emang lebih arahnya lebih ke komersial dan rumahan sih, karena kan lu pengen bantu orang kan sebenarnya. Iya benar. Iya kan? benar. Iya. Menarik banget. Oke. Terus kalau pentingnya ini semua buat lo apa sih? Oh gila. Jujur, kenapa tujuan utamanya gue pengen berdampak sebenarnya. Dampak. Apa yang penting gitu? Kenapa sih gue memilih jalan ini sebagai arsitek yang pengen berdampak? Gue tarik lagi, gue adalah orang yang kecil dan besarnya di pelosok pegunungan gitu. Bahkan akses pendidikan itu susah banget gitu. Gue pengen benar-benar kayak apa sih? Gue pengen hadir untuk orang-orang spesifik, mulai dari kotaku dulu, terus kayak ke provinsiku, terus ke negaraku gitu. Jadi pelan-pelan gue pengen berdampak lah intinya, apapun itu. Karena kenapa? Gue tuh sebahagia itu ketika satu karya gue tercapai atau terbangun, entah itu rumah tinggal atau coffee shop. Gue kadang-kadang merenung melihat mereka gitu tinggal diam. Gokil ya, gue ngerasain cintanya mereka, saling cinta satu sama lain, berinteraksi satu sama lain. Itu benar-benar nusuk gitu, kayak se-happy itu ketika gue berkarya dengan tulus dan memberikan orang bisa menikmati karya gue itu kayak dengan apa ya, dengan cinta juga jadinya. Kebayang gak sih kalau misalkan gue buat rumah terus kayak orang yang tinggal di dalamnya, keluarga itu yang tinggal di dalamnya ngumpul di ruang tamu sebahagia itu, saling memberikan cinta satu sama lain, menikmati ruang yang ada yang gue bikin itu kayak wah gokil sih. Satu part terkecil ya, itu part terkecil. Gimana kalau gue ngeciptain project-project gede lagi, bakalan gila lagi gitu. Jadi akhirnya kayak gue benar-benar berdampak untuk diri gue, untuk keluarga gue, terus ya negara gue lah, kurang lebih kayak. Ya, ini lebih personal nih gue nextnya nih, karena menemukan pertanyaan personal nih jawaban lu nih ternyata. Kayaknya bakal ngerucut bener. Iya, ini emang apa sih yang terjadi di tempat tinggal lu yang lu lihat sampai lu pengen begininya buat ngasih impact? Gue berangkat dari ini sih. Pertama, gue adalah anak laki-laki yang pertama dan anak yang pertama di keluarga besar gue yang melanjutkan pendidikan. Jenjang perguruan tinggi sampai sekarang gue lagi menempuh S2 juga. Terus gue ngeliat kenapa orang-orang ini nggak ada yang berani, bahkan keluarga besar gue aja yang kayak untuk keluar dari zona nyaman. Pikiran ke sana. Ketika nggak ada yang rantai ini, siapa lagi kalau bukan gue gitu. Akhirnya kenapa sih gue pengen merubah itu semua, lingkungan gue, dan alhasil ya ternyata pelan-pelan ponakan-ponakan gue, sepupu-sepupu gue itu udah pelan-pelan lanjutin pendidikannya gitu. Oke, ini nggak cukup sampai sini, ada hal lagi yang lebih besar lagi yang harus gue selesain, termasuk kayak memberikan contoh untuk mereka bahwa ketika kita punya pendidikan, ketika kita punya knowledge, itu banyak hal yang bisa kita ciptain gitu, banyak hal yang bisa kita create, entah kayak hubungan emosional satu keluarga, kemudian kayak mempunyai tempat tinggal yang layak, kemudian membentuk lagi keluarga-keluarga yang baru, benar-benar ya keluarga itu ya intinya berisi lah gitu, nggak tertinggal lagi. Makanya gue pengen itu sih sebenarnya. Gue berangkat dari situ, kayak gue berangkat dari latar belakang gue yang tadinya orang tua yang nggak, pendidikannya hanya terbatas itu, nggak punya akses. Gue pengen hadir untuk itu lagi gitu. Oke. Menarik. Oke. Wah, ya. Salut. Gue juga kalau misalkan ditanya kayak awal mula gue bikin bisnis apa sih, sebenarnya simpel banget gitu loh, kayak
kayak kenapa sih gue dari kuliah udah mau mulai bikin usaha atau kenapa sih gue pengen cari duit gitu. Simply karena dulu gue ngerasa sulit buat jajan aja dan kayak gue pengen gampang aja buat beli makan gitu, kayak sesimpel itu gitu kan. Lo juga Oh. kayak even lo berangkat dari kayak aduh gue ngeliat kayak gue melanjutkan pendidikan dan gue ngerasa ini bisa gue kembangin, ya udah simply gitu aja dan lo mau balik ke mereka buat kasih lebih aja gitu. Kayak gue lihat ya, kalau dari yang gue lihat semua bisnis yang berjalan itu bukan berjalan dari bisnis yang besar dari awal, tapi lebih dari visinya yang simple tapi achievable, tapi sebenarnya maknanya besar gitu akhirnya. Kayak dengan gue bisa beli makan, akhirnya gue bantu usaha yang gue datengin untuk beli makan, akhirnya gue ngebantuin orang lagi yang ojol lah apalah yang dia pesen makan di sana, terus dari sana misalkan gue jadi referensiin ke teman-teman jadi datang, ternyata impactnya besar, padahal lu tuh cuma pengen nyari duit buat lu makan doang gitu intinya. Itu sesuatu yang sangat menarik buat gue, yang kayak ini jadi gambaran tolak ukur gue nih ketika gue nanya orang yang bisnisnya gede, biasanya memang berangkat dari satu hal yang simpel banget, bener-bener kecil banget, satu kejadian di hidup dia terus dia pengen benerin, udah itu aja gitu. kayak kayak itu wow, jadi deep. Dan kalau Gokil sih. ditanya, ya kalau ditanya tuh kayak mengerucut kayak simple ya alasannya gitu, kayak Iya, kayak iya betul. ya. Dan gue lihat itu di lo, jadi kayak gue cukup yakin kayak usahanya ini akan bisa terus berkembang karena lu berangkatnya dari ngasih kan, bukan lu pengen ngambil aja dari orang-orang, Iya, tapi betul. something yang bisa lu kasih apa sih, kalau misalkan lu nerima apa itu lebih ke gimana ntar lah jadinya gitu kan. Betul, betul. Menarik gitu ya, keren. Terus, ya berarti butuh klien Bapak ini untuk meningkatkan derajat anak-anaknya yang bekerja, jadi mohon dikontaknya terutama untuk teman-teman pasar Butuh dan banget ya. studio dan Saling membutuhkan lah ya. mohon dibantu untuk meningkatkan. Saya juga jadi tertarik untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Iya. Ya, by the way, mungkin gue tunjukin dikit ya Boleh. apartemen gue ya. Bentar. Berarti apartemen lu double bed berarti ya? 2 kamar gitu. Enggak, gue studio ukuran 28, Studio. kecil banget. Jujur gue juga tinggal di apartemen, tapi yang tipe studio juga gitu. Eh. Tapi gue malas banget kontenin gitu. Gue baru tiba di apartemen malam, baru berangkat lagi. Bentar ya. Waduh, gue harus restart dulu ternyata. Oke. Sebentar. Wah, ternyata sulit. Gue kirim linknya aja deh ke lu nanti. Nanti gue Boleh. videonya aja. Bentar. Gue settingnya belum diganti. Gue share screen. Ya, sekali lagi deh. Oh, bisa nih. Bisa. Nih. Oh iya, bisa. Bisa ternyata. Nih. Jadi gue tuh ngedesain benar-benar, suaranya. Benar-benar 28 meter persegi kotak doang. Cuma gue bikin dibuat sekat, tidak ada 2 ruangan. Jadinya gitu. Jadi gue ngisi supaya ruang kerjanya aman, terus kasurnya juga lengkap, dapurnya juga full size, bisa ngebentuk segitiga juga. Gitu. Jadi emang targetnya buat biarpun kecil tapi bisa ngejamu orang juga jadinya. Kalau misalkan emang datang, gue kayak suka small group kecil, berempat berlima datang, kita duduk di sofa tengah sambil duduk di bawah lah segala macam, ada karpet juga kan, kita makan bareng di situ juga sambil nonton. Itu oke juga, karena dari CCTV aja gue pilih kan ambil 55 inch nih, jarak cuma 75 cm kalau nggak salah, jadi lo rasanya kayak nonton bioskop jadinya di sana. Iya benar. Cakep sih, cakep. Ya, jadi emang gue arahnya sih pengen gini-gini. Even gue seneng kalau ada orang yang berani ngambil resiko buat coba deh kita ambil desain yang berbeda gitu misalkan, itu gue seneng gitu kurang lebih. Berarti ini lo komersilin juga enggak? Untuk sekarang enggak, kalau untuk sekarang gue full buat gue, jadi gue emang fokusnya lebih ke konten-kontennya. Dari gue ceritain kayak gue bikin tempat penyimpanan di mana sih, gue bikin rak sepatu di mana sih, terus yang kayak pentingnya lu naruh colokan supaya lu nggak ada kabel ngejulang di lantai itu gimana sih, lebih kayak gitu biasanya. Cuma ya untungnya makin kesini jadi makin banyaknya lebih ke brand-brand kontak gitu loh, kayak
gue kirim ini deh, boleh nggak lu pakai di apartemen lu misalkan gitu-gitu. Oh, wow. Gitu. Dan sebenarnya kan itu lu bisa kasih impact ketika lu bisa melakukan itu buat orang lainnya itu ngontenin, terus ada brand ngontak dia, untungin buat orangnya, untungin buat brandnya juga kan sebenarnya. Ya Secara nggak benar-benar. langsung, ya kerjaan lu jalanin ekonomi gitu, gila loh itu, keren banget, bisa kayak gitu. Terkonek ya. Ya, connect jadinya. Gila. Belum kalau beneran terkenal tempatnya kan lu kena juga kan, jadinya kan lu pun terimpact dari hasil kerja lu sendiri kan, itu wow nggak sih, bisa bisa bener lu ke impact gara-gara usaha orang lain juga gitu. Tapi kalau lu orang yang mau usaha lu dari awal nggak ngasih, gimana dia mau usaha juga gitu kan, nggak mungkin tuh. So menarik, luar biasa. Gue pengen lihat juga ini Morden dan apa Jagat Ruang akan kemana Iya, setelah Jakarta ini. Bang. Betul. Sebenarnya gue merger sih sebenarnya. Oh Gue bareng merger, sama, oke. gue punya Mordan terus kayak terus Jagat Ruang tuh udah jalan sih sebenarnya juga. Udah jalan sekitar berapa tahun? Ya setengah lah. Hmm. Terus kayak kita merger untuk ngelakuin hal yang gede lagi di tahun 2006 ini gitu. Karena Apa sering nih? masuk, iya desain arsitektur kok gue nggak coba ambil ya. Padahal ini peluangnya udah di depan mata gitu. Akhirnya kayak ya jujur ini berkat AW sih sebenarnya juga, salah satunya berkat AW. Gue bergerak sejauh ini ya gue nggak mulut-mulut, gue nggak ini juga ya semuanya banyak gue temuin itu ternyata gue bisa gitu. Yang selama ini gue selalu merasa enggak nunda-nunda mulu. Dan akhirnya 2026 ini gokil sih. Gue ngerasa kayak hampir se-Indonesia support gue untuk ngelakuin hal yang gede dalam hidup gue gitu. Akhirnya ketika gue melakukan itu, gue bisa berdampak juga yang sesuatu yang besar juga ke orang lain. Ya. Oh sama ini nih, gue ada ini juga di studio. Contoh kayak kita tuh ada program, bukan program sih sebenarnya, kayak ketika ada sesuatu yang pengen, termasuk bisa kerja sama ketika ada tempat yang lagi bencana atau apa yang bisa kita support sih bisa di arah sana gitu. Entah bantu bangunin sekolahnya ataupun ya desain publik gitu buat mereka untuk pakai. Jadi kayak kita bakal Oh jatuhnya CSR juga ya sebenarnya. Jadi iya benar, kita kayak ya itu, tapi kita belum patok sih, ini masih ide gitu. Kita belum patok berapa proyek sih dalam setahun yang bisa kita kerjain dalam bentuk seperti itu. Tinggal tunggu waktu sih ini, beneran jadi Morden sekarang ya jadinya. Oke. Menarik banget. Buat sesi kenalan sih udah wah ini menurut gua kayak gue sih pengen sih next kalau misalnya kita bisa ketemu, kita bahas lebih lanjut soal detail-detail boleh. yang kayak apa ya, yang kayak pandangan lu soal interior design atau arsitektur gimana sih, karena kan pasti ada hal-hal yang gak bisa dilihat orang ya, kayak sesimpel pemilihan apa saringan air drainase buat WC aja misalkan, ya, atau benar. sekedar ngasih lubang sekitar 15 cm di bawah dapur misalkan buat jempol Iya, masuk betul. kan, gitu kan, itu sesuatu yang nggak biasa orang Itu detail pikirin banget gitu kan gitu. ya. Atau penggunaan bahan misalkan, lu kenapa sih harus pakai kayu, kenapa sih lu harus pakai harus pakai granit gitu kan betul ya, gitu atau fasad lu mau apain, bangunan kalau 2 lantai lu perlu apa segala macam, itu hal-hal yang nggak bisa dibahas kan gitu loh. Dan itu menurut gue menarik untuk dibahas. Menarik banget sih ya next kalau lo pengen bikin konten atau apapun seperti ini tuh kayak menarik banget gitu. Akhirnya kayak jujur ini salah satu challenge juga buat gue tuh, kayak di 2026 ini gue pengen mulai konten yang bener-bener ini juga, tapi belum masih nunda-nunda gitu. Akhirnya kayak yang ngajakin gue ngobrol tentang ini pertama kali ternyata lu gitu. Lintas angkatan tapi gue duluan ya. Iya bener. Oke. Boleh sih, boleh. Ivan, nextnya kalau misalkan lo ada butuh saran gua tentang konten gimana sih, atau agency biasanya kerjanya gimana sih, kalau misalkan ngomongin content kalender segala, ngobrol aja nggak apa-apa. Kita tahu kita mau saling push boleh juga. Iya benar. Karena jujur kan gue tuh sekarang lagi coba nih bentuk tim kreatif kan. Tim kreatif karena kenapa? Arsitek ini kalau dilihat nih rata-rata arsitek itu studi arsiteknya semuanya bentukannya portofolio gitu loh. Iya nggak sih, kayak menurut gue tuh kayak yang paham ini hanya orang-orang arsitek gitu. Tapi untuk masyarakat awam bisa nggak sih paham atau apa dan sebagainya. Jadi gue pengen ngegabungin
Contoh kalau misalkan kayak dari segi tampilan sosial media dan sebagainya antara si agensi yang full sepower aktif banget dan si arsitek yang sekaku banget ini, gue pengen kayak hidupin satu sosial media yang kayak oh ternyata aktivitasnya ada seperti ini, terus kayak karya tetap ada tercantumkan. Kemudian kayak gue coba challenge juga tim kayak ngedevelop kayak ngerekam aktivitas kesehariannya seperti apa, itu gue coba kayak belum belum ini sih, cuman kayak ya jujur kan gue orangnya perfeksionis banget ya, banyak ketakutan lah ketika ini, tapi ya kembali lagi gue dibantai sih kemarin tentang perfeksionis, akhirnya kayak ya udah jalan aja dulu, nanti kalau misalkan kurang bagus ya diperbaikin lagi, ya dibenahi lagi, intinya jalan. Kalau misalkan gue nggak jalan, gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak tahu seperti apa hasilnya. Ya, betul. Wah, gila sih, berarti ini abis awe banyak terobosan nih kelihatannya. Gokil sih. Ya sudahlah, intinya kayak lakuin sesuatu saja, lakuin aja gitu, meskipun kadang-kadang banyak hal yang ketakutan muncul, ya udah gas aja. Lewat aja dulu ya. Selama masih terukur ya, bukan juga bunuh diri gitu, bukan gas tapi bunuh diri, enggak, selama masih terukur. Oke. Nice. Oke. Wah, keren sih ini. Oke, kalau gitu mungkin nanti gue izin ya buat upload di YouTube atau Spotify. Gue nggak tahu kalau untuk sekarang, tapi gue rencana pengen Clippers, pengen gue update gue di TikTok juga untuk kayak apa sih yang bisa kita ambil. Ini menurut gue banyak quotes yang bagus sih dari tadi, kayak bisa gue ambil gitu. Tapi boleh dong nanti kalau lo ada foto kirimin ke gue satu ya buat gue bikin cover. Foto ya? Foto gue. Foto lo, iya. Sama kalau foto mah gampang, gue tinggal ngambil di IG-nya Morden aja. Nanti gue kirimin foto. Oke. Nanti dipilih aja gitu. Gue banyak foto kok. Nanti gue ingetin kalau yang buat itu gue editing dulu aja, aman. Oke, gue stop record dulu sampai sini berarti ya.